Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Adalia dari PSK 5C kelompok C4 dengan NIM 18 10 20 11 9. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang obat sitostatika. Obat sitostatika atau yang lebih kita sering dengar atau yang lebih akrab dengan telinga kita itu obat anti kanker atau kemoterapi sendiri memiliki beberapa jenis golongan, antara lain golongan anti metabolisme, lalu ada antibiotik, lalu juga ada enzim, lalu juga ada hormon, lalu juga ada plant alkaloid dan golongan-golongan yang lain. Pengobatan sitostatika sendiri ini memiliki efek samping pada pengguna atau pasien itu dari yang tinggi sampai yang rendah. Ada pun beberapa obat sitostatika antara lain yaitu ada obat VCR, itu memiliki efek samping konstipasi, lalu juga ada kram nyeri perut, lalu juga ada sariawan, lalu ada kelemahan otot dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada obat dexamethasone atau Dex, itu memiliki efek samping untuk meningkatkan glukokortikoid dan menurunkan mineral kortikoid. Itu juga ada memiliki efek samping lain yaitu mempengaruhi protein, lemak, dan metabolisme lemak. Obat dexamethasone ini biasanya digunakan atau diberikan kepada pasien sehabis kemoterapi itu untuk menaikkan berat badan pasien tersebut, karena sehabis kemoterapi biasanya pasien itu berat badannya menurun gitu. Lalu juga yang ketiga ada obat L-asparaginase atau LILASP, itu memiliki efek samping seperti timbulnya alergi, lalu juga panas, menggigil, lalu juga ada gangguan fungsi hati, hiperglikemi, dan lain-lain. Lalu ada obat MTX atau Methotrexate itu memiliki efek samping seperti anoreksia, mual muntah, diare, dermatitis, anemia, dan lain-lain. Lalu juga yang kelima ada obat Deunorabisin, itu memiliki efek samping seperti mual muntah, diare, sariawan, abnormalitas kulit seperti kemerahan gitu loh, ruam-ruam kemerahan. Lalu yang keenam ada 6-L-mercaptopurin atau 6-MP, itu memiliki efek samping gangguan fungsi hati, lalu juga ada trombositopenia, lalu juga ada anoreksia dan mual muntah. Lalu ada pun tahap atau fase-fase dalam pemberian obat sitostatika sendiri ini. Ada antara lain ada fase induksi, yaitu pengenalan obat kepada fisik pasien. Lalu yang kedua itu fase konsolidasi, yaitu penerimaan obat dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu ada fase reinduksi. Biasanya fase ini diberikan kepada golongan atau kelompok yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria seperti granulosit itu lebih dari 500, lalu juga VBC lebih dari 1000, dan trombosit lebih dari 100.000 begitu. Lalu yang terakhir ada fase reinduksi, maintenance, yaitu pemberian obat atau terapi. Lalu kegiatan penanganan dalam sediaan sitostatika meliputi melakukan perhitungan dengan dosis yang tepat atau akurat, lalu juga ada melarutkan obat dengan pelarut yang sesuai, lalu juga ada mencampurkan obat dengan protokol pengobatan yang sesuai, lalu juga ada mengemas dalam kemasan yang tertentu, lalu juga membuang limbah medis sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan begitu. Lalu karena obat sitostatika sendiri ini memiliki efek samping atau bersifat mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik, perawat sebagai pemberi asuhan dan pemberi obat sitostatika ini dituntut untuk menjaga keselamatan diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh pemberian obat sitostatika dengan menggunakan proteksi diri.
Adapun SPO yang dilakukan atau persiapan pemberian obat sendiri yang dilakukan perawat antara lain sebelum ke pasien itu kita harus memberikan informasi kepada pasien tentang obat ini dan efek sampingnya apa agar pasien tersebut tidak kaget ketika efek sampingnya tiba-tiba muncul. Lalu juga kita harus menyiapkan obat, itu obatnya disiapkan di ruangan tersendiri, lalu juga meja yang untuk menyiapkan obat itu di atasnya itu dilapisi bahan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Tujuannya kertas penghisap air itu untuk ketika obatnya berjajaran itu kertasnya bisa langsung untuk meresap gitu loh. Lalu obat yang digunakan itu obat yang sesuai yang sudah tertera atau yang sudah diresepkan. Lalu juga ada menggunakan intravena kateter yang cocok, supit dengan cairan yang digunakan. Lalu juga ada alat pelindung seperti sarung tangan, lalu juga skot, kacamata, masker, baju khusus. Lalu perawat juga harus sudah mengerti prosedur pemberian obat sitostatika dan harus tidak bisa terus-menerus gitu loh juga, jadi harus gantian gitu agar perawatnya tidak lelah. Lalu juga ada pelaksanaannya itu sebelum kita melakukan tindakan gitu kita harus cuci tangan, lalu pilih area penusukan yang tepat, jadi jangan salah gitu loh, jangan sampai nanti kita salah mencobloskan ke vena gitu. Lalu hindari kebocoran sarung tangan karena kan itu tadi kan obatnya sudah dijelaskan, obatnya itu bersifat mutagenik, teratogenik, dan karsiogenik. Jadi diusahakan untuk sarung tangannya itu tidak ada kebocoran. Lalu juga ada pakai pelindung APD, APD tipe 2. Lalu juga ada obatnya itu diusahakan jangan sampai tercecer karena kan obatnya bahaya. Lalu juga usahakan obatnya itu jauh dari wajah ketika sedang membukanya. Lalu juga buat label yang sesuai pada spuit. Lalu kalau ada obat yang tercecer segera bersihkan dengan kertas penghisap. Lalu masukkan obat kemoterapi atau anti kanker atau sitostatika itu ke pasien, berikan, lalu monitor pasien begitu. Lalu adapun hal-hal yang perlu diperhatikan seperti dirawat di ruang tersendiri atau ruang khusus atau ruang isolasi. Lalu juga bila ada yang ingin menunggu itu dikasih perlengkapan baju, masker, topi. Lalu juga jangan lupa menggunakan teknik aseptik. Lalu juga berikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan bila mungkin gunakan alat makan sendiri dan alat medis disendirikan begitu. Lalu untuk pendidikan atau edukasinya pada warga yang bisa kita berikan seperti memberitahu kepada keluarga bahwa nanti kalau mau berkunjung itu usahakan bapak dan ibu itu harus sehat, jangan sampai sakit malah berkunjung. Nanti juga sakit malah berkunjung kan juga kan imunnya adiknya kan ini kan ketika habis kemoterapi kan ini turun, jadi nanti mudah tertular penyakit dari orang tuanya atau dari pengunjung. Terus juga jangan lupa untuk selalu berikan perlengkapan seperti baju tadi yang sudah saya terangkan, baju, masker, topi kepada bapak ibunya agar tidak menimbulkan resiko kepada orang tuanya. Lalu juga kita harus merangkan agar bapak ibunya itu selalu bersih karena agar tidak terinfeksi atau tidak terjadi infeksi nosokomia. Lalu juga jangan biarkan ibu hamil untuk menjenguk terlebih dahulu karena di sana kan ada obat sitostatika ini bersifat teratogenik atau membahayakan janin begitu. Lalu juga usahakan karena adiknya ini kan sehabis imunisasi ini imunnya turun, jadi memberitahu kepada keluarga pasien untuk mengganti atau
menyendirikan alat makannya adik agar tidak terkontaminasi dengan yang lain gitu.